Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan, nama saya Nur Aini Latifah, nomor UKG 2022009345. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan bidang studi Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran di kelas 10 SMA Islam Miftahul Huda Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelihatannya masih semangat ya hari ini ya. Bu Aini absen dulu ya pertama-tama. Kira-kira siapa yang tidak berangkat hari ini? Nihil. Luar biasa kalian. Karena sudah berangkat semua hari ini, pertama-tama sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo untuk ketua kelas bisa memimpin doanya. Setelah berdoa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, darah tumpah darahku. Bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang kucinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak bisa duduk kembali. Karena ini sudah siang ya, pasti kalian butuh semangat ya. Maka Bu Aini akan melakukan ice breaking.
Ya, anak-anak bisa berdiri kembali. Eh, ice breakingnya ini konsentrasi ya. Nanti kalau Bu Aini bilang kepala, nanti kalian pegang kepala. Tapi nanti kalau Bu Aini bilang pundak, nanti pegang pundak. Kalau bilang lutut, berarti pegang lutut. Kalau Bu Aini pegang kaki, berarti bilang pegang kaki. Ya. Bisa dimulai? Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, lutut, pundak, kepala, kaki, pundak, lutut, kepala. Ya, sepertinya kalian masih penuh ya konsentrasinya. Jadi silakan boleh duduk kembali. Ya, selanjutnya Bu Aini akan menunjukkan sebuah gambar. Ya. Ini kan ada sebuah gambar yang Bu Aini lampirkan di proyektor ini ya. Silakan, ini kira-kira ini cerita apa? Apakah kalian sudah pernah mendengar atau menonton cerita tentang Malin Kundang? Kira-kira apakah cerita tersebut itu masih relevan sampai sekarang? Kalau masih, Bu Aini punya satu pertanyaan. Pernahkah kalian mendengar istilah hikayat? Coba Mbak sebutkan, apa itu hikayat? Sesuai pikiran sendiri. Kira-kira apa itu hikayat? Tadi kan ada gambar cerita Malin Kundang. Berarti kalau hikayat itu hubungannya dengan cerita apa Mas? Legenda. Legenda itu bisa juga, tapi lebih tepatnya hikayat itu adalah warisan sastra nenek moyang kita yang kaya akan nilai-nilai leluhur. Dengan mempelajari hikayat itu kita nantinya akan dapat memahami akar budaya bangsa. Sampai di sini sudah paham? Sebelum Bu Aini melanjutkan kembali ke pembelajaran yang sekarang, apakah kalian masih ingat apa pelajaran minggu lalu? Kok cerita pendek? Aneh. Ya bener Mbak. Minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai teks anekdot. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu teks anekdot? Ada yang tahu anekdot? Kalau semuanya belum ingat, mungkin Bu Aini akan membantu mengingatkan bahwa teks anekdot itu adalah cerita lucu yang berbalut sindiran. Ya, benar. Mari kita berlanjut ke materi sekarang saja, karena mungkin kalian sudah banyak pikiran ya, jadi agak lupa. Untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini ada dua. Yang pertama itu mengidentifikasi ciri-ciri dan karakteristik hikayat dari berbagai contoh yang akan Bu Aini sajikan di layar. Kemudian menemukan informasi penting dari teks hikayat yang nantinya akan kalian simak bersama. Selanjutnya, ini Bu Aini ada satu video animasi. Ini silakan kalian nantinya akan tonton. Tapi sebelum itu, Bu Aini ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian sudah pernah menonton video animasi yang biasanya itu punya nilai-nilai luhur? Misalnya kayak legenda, kemudian dongeng atau yang lain. Itu apakah sudah pernah?
Ini nantinya kalian akan menonton ya. Tapi silakan didengarkan baik-baik. Nanti selanjutnya akan Bu Aini bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi ini silakan diperhatikan. Hikayat Rayani Budi Manis dikisahkan pada zaman dahulu di negeri Ajam, hiduplah Kojang Munggalang. Ia merupakan saudagar yang sangat kaya raya. Meskipun hidupnya sangat makmur dan berpisah dari masing-masing kedua orang tua mereka. Setelah selesai merawat rumah mereka, Kojang Maimun pun pergi ke pasar untuk membeli 2 ekor burung. Satu burung biung betina dan satu burung bayan jantan. Ia membawa kedua burung itu ke rumah dan menaruh mereka di sarang yang benar. Suatu hari, Kojang Maimun berkeinginan untuk pergi berdagang di laut. Ia pun mengutarakan keinginannya kepada istrinya yang cantik, sekalian meminta izin untuk pergi mencari nafkah. Istriku yang cantik, aku memiliki satu keinginan yang sangat amat besar, namun ini sangatlah berat untuk kita berdua. Apakah keinginan tersebut, Kakanda? Aku ingin pergi ke laut dan berdagang di negeri-negeri tetangga supaya mendapat untung yang banyak dan pengalaman yang berharga. Sebenarnya, hatiku sangatlah berat mendengar ini. Namun aku akan terus mendukung usaha yang kau pilih untuk mencapai cita-cita itu, Kakanda. Aku mengizinkanmu untuk pergi ke laut dan berdagang. Suatu malam, Bibi Zainab bersiap untuk pergi. Ia menghampiri Tiung bersantanya. Ia hendak meminta izin untuk pergi menemui pangeran tersebut. Tiung, kalau ini aku udah bertemu dengan pangeran negeri ini. Dan kamu sudah membuat janji. Zainab yang baik hati, janganlah kau pergi menemuinya. Sesungguhnya perbuatan itu sangat menentang Allah. Bibi Zainab yang mendengar hal tersebut pun marah. Ia mengambil Tiung dari sangkarnya dan melempar di kediaman. Kemudian ia pergi menuju sangkar burung bayan yang sedang berpura-pura tidur. Wahai Kanda, malam ini aku bertemu dengan pangeran Tiung. Dan kami telah berjanji. Wahai Zainab yang baik Rahasia, pergilah menemui anak gadis itu. Apapun yang kau lakukan, hamba pasrah. Meskipun itu adalah perbuatan yang salah, insya Allah, hambalah yang akan menanggung akibatnya. Baiklah tuanku, pergilah sekarang, karena anak gadis itu sudah menunggu. Apakah ada lagi yang menjadi orang manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, serta kekayaan? Baiklah, jika begitu rakyat. Karena sesungguhnya aku selalu merasa kesepian sedang hidupnya. Apalagi saat malam sunyi setelah kau dan Tiung tidur. Engkau dari kisah ekor bayang yang mencabut bulan oleh istri dagang yang merupakan berikan. Sebelum pergi, apakah engkau bersedia punya kisah ini? Baiklah, aku berkenan untuk mendengarkan kisah tersebut, Bayan. Silakan Kanku. Dengan izinan tersebut, Bayan pun bercerita 24 cerita dalam 24 malam. Meski setiap malamnya, Bibi Zainab selalu memohon kepada Bayan untuk mempertemukannya dengan pangeran. Bayan tetap bercerita sampai akhirnya Bibi Zainab bertaubat atas perbuatannya dan setia, sabar, menunggu Kojang Maimun. Rakyat yang bijaksana itu tidak hanya menyelamatkan nyawanya, ia juga menjaga Bibi Zainab dari perbuatan yang mengganggu. Ia pun menjaga tanda dan nama baik tuannya Kojang Maimun. Bayan menceritakan banyak kisah-kisah menarik yang memiliki amanat mendalam sehingga berhasil membuat Bibi Zainab bertobat atas kepadanya. Ya, karena ceritanya sudah tamat, maka selanjutnya Bu Aini akan sedikit menjelaskan. Ya, ini tadi materinya mengenai cerita lintas zaman, ya. Jadi cerita lintas zaman atau lintas waktu itu adalah jenis cerita fantasi yang menggabungkan 2 atau lebih latar waktu yang berbeda dalam satu narasi. Cerita lintas zaman ini ada 3. Yang pertama itu ada cerita rakyat. Ya, cerita rakyat sendiri itu ada bermacam-macam.
Yang pertama itu ada legenda, kemudian mite, fabel, kemudian ada cerita sejarah. Misal, ini hikayat perjuangan. Kemudian tokoh penting masa lalu ya. Kemudian yang terakhir itu ada cerita daerah khas dari suatu wilayah. Tadi yang saya contohkan seperti cerita Maling Kundang ya. Kemudian selanjutnya unsur intrinsik dalam sebuah cerita ini sama ya, seperti novel, cerpen dan lain-lain. Hikayat ini juga sama. Yang pertama, ini ada tema dari cerita yang dibaca atau ditampilkan tadi. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Tadi siapa tokohnya kira-kira? Ya, Bibi Zainab. Kalau suaminya Bibi Zainab namanya siapa? Kojen Mai. Kemudian yang ketiga itu ada alur. Alur itu adalah lintas waktu. Lintas waktu dari cerita yang ditampilkan tadi. Kemudian yang keempat itu ada latar waktu, tempat dan suasana. Kira-kira tadi tempatnya di mana? Pasar, ya benar. Kemudian istana atau tempat tinggal dari Bibi Z. Ya, kemudian suasananya seperti apa? Kira-kira? Asri, ya benar. Kemudian sudut pandang ini biasanya dari cerita tadi itu diceritakan dari sudut pandangnya siapa. Kemudian yang terakhir itu ada amanat. Amanat itu hikmah atau nilai yang bisa diambil dari cerita yang Bu Aini tampilkan tadi tentang Bayan Budiman. Ya. Kemudian nilai-nilai dalam cerita sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada yang namanya nilai moral. Kalau moral itu biasanya mengenai benar atau salahnya tindakan dari si tokoh-tokoh yang berada dalam video animasi Bayan Budiman tadi. Kemudian etika itu termasuk nilai moral. Kemudian yang kedua itu nilai sosial ya, hubungan antar manusia. Nilai sosial ini sendiri seperti hubungan antara si burung bayan tadi dengan Bibi Zainab. Kemudian yang ketiga itu adalah nilai budaya, tradisi, norma, dan adat yang ada pada video tadi. Kemudian yang terakhir itu ada nilai religius atau keimanan dan ketuhanan. Tadi kan ada orang tua dari Kojen, tadi itu kan sangat menginginkan keturunan ya. Tapi karena percaya dengan adanya Tuhan itu akhirnya beliau mempunyai keturunan yang menjadi tokoh dari kisah Bayan Budiman. Nah, kemudian setelah Mbak ini jelaskan, ini kita membentuk 3 kelompok nanti ya. Silakan kelompoknya boleh memilih sendiri sesuai keyakinan masing-masing ya. Tidak perlu Bu Aini bagi dan kalian nanti akan protes. Jadi lebih baik silakan dibagi sendiri. Ya, nanti meja kursinya juga ditata Mbak, silakan. Ya silakan. Kelihatannya itu sama yang cowok nggak apa-apa. Bisa digeser. Ya sudah siap ya. Kali ini Bu Aini akan membagikan lembar kerja. Nanti silakan ini dikerjakan dari tugas 1 sampai tugas 3. Nanti saya satu kelompok setelah mengerjakan ini akan mempresentasikan hasil dari tugas kalian ya. Ini silakan. Ini silakan.
Boleh izin ke kamar mandi boleh? Satu aja ya. Ya. Oke. Ya, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Kalau ada yang masih bingung, nanti boleh bertanya pada Bu Aini ya. Sepertinya Bu Aini punya pulpen lagi. Ini saya ambilkan dulu ya. Ini adanya pensil ini. Apa ya? Ayo silakan bisa mulai ya. Kalau sudah selesai ya semuanya. Siapa yang mau maju ke tengah? Kelompok 1 sudah siap. Boleh silakan Mbak maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan anak-anak, ini teman kalian dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Ya, silakan Mbak, salam dulu terus perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 1 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Nama saya Rohmatunisa. Ya. Ayo Mbak, yang tugas pertama tadi. Judul cerita Hikayat Bayan Budiman. Ya. Yang keras Mbak suaranya. Unsur intrinsik judul cerita Hikayat Bayan Budiman. Tema kesetiaan dan pengabdian. Tokoh atau penokohan Bibi Zainab, Kojan Maimun, dan Bayan Budiman. Latar waktu dan tempat Pasar Negeri Ajam, Rumah Kojan dan Laut. Alur maju yang dimulai dari pengenalan tokoh Kojan Maimun dan istrinya. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat kesetiaan istri, pentingnya mendengarkan nasihat, kebijaksanaan dan ketaguhan hati. Nilai religius, nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan atau ajaran agama, seperti perbuatan baik, berdoa, atau beribadah. Nilai sosial, nilai yang berkaitan dengan berhubungan antar manusia atau interaksi dengan masyarakat, seperti kalau menolong, empati, atau kepedulian. Ya. Kira-kira tadi tokohnya ada yang tertinggal? Siapa tadi yang belum disebutkan selain Kojan Maimun, Bayan istri, terus Saudagar Gaya? Tadi itu kan ada lelaki asing yang ingin berkenalan lebih dekat dengan istrinya si Kojan, yaitu termasuk tokoh yang meskipun tidak memiliki nama yang disebutkan secara tersirat. Ya. Kemudian tadi nilai religiusnya apa Mbak kira-kira tadi dari Bayan tadi mengingatkan Bibi Zainab mengenai apa? Ya, benar, tapi lebih benarnya lagi itu adalah si Bayan tadi itu mengingatkan istri dari Kojan Maimun itu mengenai tidak sembarangan berdekatan dengan laki-laki asing. Ya, karena itu termasuk moral ya, moralitasnya sebagai seorang istri itu dipertaruhkan. Kemudian kira-kira ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Kalau tidak ada, nanti sekarang bisa ditutup terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi dari kelompok 2 dan 3. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 Akan mempresentasikan akan mempresentasikan hasil diskusi. hasil diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Zulfa. Saya Dinel Viana. Saya Zipan Elmuna. Oke,
Tugas pertama, unsur intrinsik. Judul cerita, Hikayat Bayan Budiman. Tema, cerita masa lalu. tokoh Dan penokohan. Kojan Maimun, Bibi Yaina, burung Bayan, pangeran, istri, orang tua Kojan Maimun. Latar waktu tempat, pantai, istana, pasar. Alur, maju. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat, kesetiaan, kebijaksanaan. Pentingnya nasihat bijak. Tugas kedua, Jenis nilai. isi Nilai religius, isi nilai yang ditemukan. Ketaatan kepada Tuhan, bukti dari cerita. Tokoh utama selalu berdoa sebelum mengambil keputusan. Nilai sosial, Kojan Maimun menitipkan istrinya kepada si Bayan. Nilai budaya, menghormati orang tua. Anak selalu mencium tangan orang tua setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Nilai moral, bersyukur atas nikmat. Keluarga selalu mengucapkan syukur setelah makan. Ringkasan cerita, Bayan Budiman adalah cerita tentang seorang burung Bayan yang terdik dan setia kepada majikannya. Kojan Maimun sering meninggalkan rumah untuk bergadang. Selama ketidakhadirannya, Bibi Zainab tergoda untuk selingkuh. Namun setiap kali Bibi Zainab tidak pergi, Bayan menceritakan kisah yang menarik. Kisah-kisah Bayan tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran moral dan kebijaksanaannya. Akhir Kojan namun kembali dan menyadari kesetiaan Bayan serta kebaikan hatinya. Cerita nilai-nilai yang terkandung. Cerita Bayan Budiman mengandung beberapa nilai penting, diantaranya adalah kesetiaan, kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan untuk memberikan nasihat yang baik. Kesetiaan ditunjukkan oleh Bayan yang selalu bersama melindungi majikannya dari perbuatan buruk. Pesan moral yang kamu dapatkan. Satu pesan moral yang saya dapatkan dari cerita Bayan Budiman adalah pentingnya memiliki kesetiaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi godaan. Oh iya. Ada yang bertanya dari kelompok kami. Ya. Karena mau berdagang. Ya. Berdagang apa, Mbak? Berdagang. Ya. Iwak. Pelayan. Ikan. Laut. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah ya, 3 kelompok ini tadi sudah melakukan presentasi dengan baik ya. Berikan aplaus kepada masing-masing kelompok, tepuk tangan dulu. Ya. Setelah kita mendengarkan hasil diskusi dari teman-teman kalian, kira-kira apa saja sih yang baru kalian pelajari dari hasil menyimak video Bayan Budiman hari ini? Kemudian adegan mana yang paling menarik dari perhatian kalian? Wah, itu sangat menarik ya, romantis sekali ya. Kemudian kalau dari kelompok 2 kira-kira apa yang menarik dari video tadi? Kira-kira apa tadi yang menarik dari video tadi? Ya, burungnya bisa berbicara. Kira-kira selain itu apa? Oh iya, yeah. Itu juga salah satu yang paling menarik dari cerita ini tadi ya. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam animasi tadi kira-kira apa saja? Ya, pertama tadi ada nilai moral. Tadi nilai moralnya apa? Si Bayan tadi menceritakan kisah-kisah yang berfungsi untuk mencegah si istrinya tadi menemui laki-laki
asing. Ya, kemudian yang kedua nilai apa? Nilai religius. Nilai religius dari cerita ini apa? Menjauhi perbuatan dosa. Wah, ini akan meringkas keseluruhan dari cerita tadi. Ringkasannya seperti ini, ya. Seorang saudagar tadi berpergian dan meninggalkan istrinya. Kemudian sang istri itu tadi tergoda oleh laki-laki asing. Kemudian si burung bayan itu tadi mencegahnya berkali-kali melalui kisah-kisah yang diceritakan, yang mengandung beberapa pelajaran, sehingga si istri itu akhirnya tersadar kembali dari kekeliruannya tadi, sempat ingin menerima pendekatan dari laki-laki asing tadi, dan akhirnya menjaga diri sampai suaminya pulang ke rumah. Tugas selanjutnya buat video animasi. Nanti silakan kalian mencari bentuk cerita lain, tapi tetap bertema seperti Hikayat Bayan Budiman. Nanti silakan mempersiapkan cerita apa yang kira-kira akan kalian tampilkan. Kelompoknya nanti masih sama ya. Nanti minggu depan saya ajarkan bagaimana cara membuat animasi yang seperti kisah Bayan Budiman tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.